Sampurasun, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Berilos Panggabean, Pendeta GPIB yang ditempatkan di GPIB Efata Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, masuk dalam MUPEL Jabar 1. Terima kasih untuk rekan-rekan dari komunitas Sanda Jepit yang sudah boleh memberikan kesempatan pada saya pada saat ini. Jika kita berbicara yang namanya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, berarti itu kita sedang berbicara tentang gereja yang mandiri. Gereja yang ada di kota-kota besar, gereja yang hadir di kota-kota kecil dan di pedesaan, bahkan di pelosok negeri. Maka kalau melihat kemandirian dan tersebarnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, berarti itu tidak lepas dan tidak bukan karena GPIB mempunyai visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Visi dari GPIB adalah sebagai gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Tentu visi ini dijabarkan dengan 3 misi yang ada. Yang pertama yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah. Lalu yang kedua adalah gereja yang atau menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan, serta menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kerangka visi dan misi inilah maka jemaat-jemaat mandiri yang ada itu bersama dengan pos-pos Perkes berjalan di dalam kerangka yang ada. Oleh karena itu, para pelayan, diaken, penatua, pendeta, pengurus-pengurus dan pelayan-pelayan yang ada di unit-unit misioner bersama dengan seluruh jemaat itu mempunyai visi dan misi yang sama secara sinodal di tingkat MUPEL maupun di tingkat jemaat. Dan karena itu siapapun yang melayani di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat itu berarti adalah pelaksana dari visi dan misi GPIB yang sudah ditetapkan atau diputuskan melalui persidangan gerejawi. Sehingga tidak boleh ada lagi yang namanya visi dan misi dari masing-masing para pelayan Tuhan itu. Yang ada dalam diri para pelayan Tuhan yang dipercayakan dalam posisi jabatan gerejawi adalah bagaimana dia mempunyai strategi-strategi dalam penataan pelayanan, strategi-strategi agar visi dan misi itu bisa terlaksana dengan baik saat atau tahap di mana seorang pemimpin itu dipercayakan melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal ini kita juga dihantar untuk melihat bahwa gereja yang bertumbuh dan berkembang adalah gereja yang bisa mengantisipasi, mencermati, bahkan melaksanakan sesuatu pelayanan di tengah situasi kondisi yang mudah berubah. Seperti di Indonesia pada saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, semua tatanan hidup masyarakat, semua tatanan pemerintahan dan segala macamnya berjalan dengan satu perubahan, penyesuaian untuk bisa tetap melaksanakan tugasnya. Demikian juga GPIB. Maka dari itu, karena pandemi COVID-19 berdampak bukan hanya kepada masyarakat biasa atau awam, tapi juga kepada para pelayan, disitulah letaknya harus perlu yang namanya gereja yang terus-menerus diperbarui dalam iman,
diperbarui dalam penata layanan. Sehingga berbicara cepat bukan cepat meninggalkan yang lain, tapi berbicara cepat berarti melaksanakan segala sesuatu supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, diperlukan teamwork yang baik. Kerjasama tim dalam kepemimpinan baik di tingkat jemaat, mupel, terlebih lagi di tingkat sinodal. Berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam pelayanan-pelayanan oikumene yang tentunya beragam suku, beragam latar belakang denominasi gereja, menyatukan persepsi adalah sesuatu yang tidak mudah. Perlu tarik ulur, perlu penyesuaian, perlu pertimbangan dan segala macam. Dan itu bisa juga dilaksanakan. Apalagi kalau itu berbicara tentang yang namanya GPIB. Gereja yang di dalamnya saudara bersaudara sangat kuat. Sehingga relasi interpersonal, kolektif, kolegial di majelis sinode pun seharusnya bisa dilaksanakan. Dalam hal ini, untuk merawat relasi tersebut, kuncinya adalah mengedepankan kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Kalau kebenaran, kejujuran, dan ketulusan dikedepankan, maka relasi itu dengan sendirinya akan mengalir, dan pada akhirnya tim kerja yang baik bisa dihasilkan. Kalau ada yang mengkritisi, itu adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan gerejawi, bukan untuk melemahkan salah satu anggota atau majelis sinode. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, maka pemilihan di dalam proses lingkup gerejawi adalah pemilihan yang disadari sebagai panggilan dari Allah. Karena panggilan dari Allah, maka harus berbicara tentang hati yang siap melayani, kehidupan yang siap melayani, dan juga tentang bagaimana panggilan itu disadari bukan karena kemampuan atau intelektual seseorang semata, tapi karena Tuhan yang memperlengkapi. Karena itu, mari kita songsong persidangan sinode GPIB tahun 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021 ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat dalam membangun tubuh Kristus. Bagi jemaat Tuhan, mari kita dukung dalam doa agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Selamat melayani, tetap setia dalam pelayanan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam tangguh dan sehat dari Batu Jajar.